Selama ini, banyak dari kita mengira bahwa lansia Jepang adalah simbol ideal dari kesehatan usia lanjut. Citra nenek-nenek dan kakek-kakek Jepang yang masih bisa berkebun, berjalan kaki ke pasar, bahkan ikut senam pagi di usia 90-an memang sering viral. Tidak heran jika mereka dikagumi karena pola makan sehat, rutinitas fisik ringan, serta konsumsi teh hijau dan kopi secara rutin. Namun, hasil riset global yang dipublikasikan dalam European Journal of Preventive Cardiology 2023 mengguncang dunia kesehatan. Studi tersebut menunjukkan bahwa lansia Italia justru memiliki skor kesehatan jantung dan metabolik yang lebih tinggi dibanding lansia Jepang, dan salah satu faktor utamanya adalah kebiasaan minum kopi secara teratur dan tepat. Apa yang membuat kopi di Italia begitu berdampak bagi kesehatan, khususnya di usia senja? Mengapa justru mereka yang dianggap pecandu espresso bisa memiliki umur panjang dengan kualitas hidup tinggi? Pada video ini kita akan bahas sampai tuntas. Assalamualaikum, salam sehat sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel yang manis ini. Mantap abis. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Baik, kita mulai pembahasan. Pertama kita akan membahas budaya minum kopi di Italia versus Jepang. Di Jepang, minum kopi bukanlah bagian dari budaya kuno. Teh hijau lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di generasi tua. Meskipun kini kopi semakin populer, terutama di kalangan muda, lansia Jepang masih menjadikan teh sebagai pilihan utama. Berbeda dengan Italia, di negeri pizza ini, kopi bukan hanya minuman, tapi bagian dari identitas nasional. Lansia di Italia terbiasa minum kopi dari usia muda hingga tua, dan itu sudah menjadi kebiasaan harian. Mereka tidak minum kopi dalam gelas besar seperti di Amerika, melainkan espresso dalam cangkir kecil, tapi dengan kualitas tinggi dan frekuensi terukur. Budaya kopi Italia sangat tertib dan ritualistik. Tidak ada yang minum kopi sembarangan waktu, tidak ada tambahan gula berlebih, dan hampir tidak ada yang mencampurkan krim atau sirup seperti di budaya modern saat ini. Selanjutnya apa saja jenis kopi dan cara penyajiannya yang berdampak pada kesehatan? Kopi di Italia sebagian besar berbentuk espresso, kopi hitam pekat tanpa gula, diseduh dari biji kopi berkualitas tinggi, dan disajikan dalam takaran kecil. Ini berbeda dengan kopi instan, kopi sachet, atau kopi susu gula tinggi yang banyak dikonsumsi di negara lain. Para peneliti menemukan bahwa kadar antioksidan dan polifenol dalam espresso lebih tinggi dibandingkan kopi lain. Zat-zat inilah yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, mengurangi peradangan, dan membantu menjaga fungsi jantung. Selain itu, orang Italia cenderung tidak minum kopi sambil merokok atau makan gorengan, sesuatu yang masih cukup umum di kalangan lansia di Asia. Mereka mengonsumsi kopi sebagai bagian dari gaya hidup bersih dan teratur. Selanjutnya bagaimana kesehatan lansia Italia? Sebuah penelitian dari University of Naples melibatkan lebih dari 5.000 lansia Italia berusia 65 tahun ke atas, yang dipantau selama 10 tahun. Hasilnya mengejutkan. Lansia yang mengonsumsi 1-2 cangkir espresso per hari memiliki risiko penyakit jantung lebih rendah 35% dibanding yang tidak minum kopi. Mereka juga menunjukkan fungsi kognitif lebih stabil seiring bertambahnya usia. Risiko diabetes tipe 2 dan Alzheimer juga lebih rendah hingga 30%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kopi, dalam bentuk alami, tanpa tambahan gula dan krimer, berperan sebagai pelindung kesehatan jangka panjang. Berikutnya kita bahas efek fisiologis. Kopi terhadap tubuh lansia. Kopi bukan hanya membuat seseorang terjaga. Kandungan aktif di dalamnya memberi manfaat besar bagi lansia, di antaranya 1. Kafein, meningkatkan kewaspadaan, daya ingat, dan fungsi otak. Membantu lansia tetap fokus dan terhindar dari pikun dini. 2. Polifenol, antioksidan tinggi yang melindungi sel dari radikal bebas, memperlambat penuaan sel. 3. Chlorogenic acid, membantu mengatur gula darah dan menurunkan tekanan darah ringan. 4. Efek metabolik, mempercepat metabolisme ringan dan membantu menjaga berat badan tetap stabil. Uniknya, manfaat-manfaat ini tidak muncul bila kopi dicampur gula berlebih, yang justru bisa menyebabkan obesitas, gangguan insulin, atau penyakit jantung. Ternyata ada gaya hidup lansia Italia yang mendukung manfaat kopi. Selain kopi, lansia Italia juga menjalani gaya hidup aktif.
Mereka banyak berjalan kaki ke pasar, gereja, atau rumah kerabat. Pola makan mereka berbasis Mediterranean diet, tinggi sayur, ikan, minyak zaitun, rendah daging merah. Mereka rutin bersosialisasi, tertawa, dan tidak hidup dalam tekanan kerja atau persaingan seperti di kota besar Asia. Kombinasi ini menciptakan kondisi di mana tubuh menerima kafein dan zat aktif dari kopi secara optimal. Selanjutnya, kapan dan berapa banyak kopi yang diminum? Dalam budaya Italia, kopi biasanya diminum pagi hari sekitar pukul 9.30 sampai 11.00 saat kadar kortisol mulai menurun. Setelah makan siang sekitar pukul 13.00 sampai 14.00 untuk menghindari ngantuk. Tidak pernah terlalu malam untuk menjaga kualitas tidur. Dosisnya hanya sekitar 2-3 cangkir kecil per hari tanpa tambahan gula. Pendekatan ini sangat berbeda dengan kebiasaan minum kopi di negara lain yang bisa berlebihan dan tidak terkontrol. Kita coba bandingkan lansia Italia dengan lansia Jepang. Lansia Jepang memang memiliki umur panjang, namun mereka lebih rentan terhadap penyakit sendi dan tulang karena asupan kalsium rendah, stres sosial karena tekanan budaya, risiko demensia yang mulai meningkat. Sementara itu, lansia Italia yang mengonsumsi kopi dalam dosis sedang menunjukkan fungsi otak yang lebih tajam, tekanan darah lebih stabil, risiko stroke dan serangan jantung lebih rendah, hidup lebih aktif secara sosial. Studi global tahun 2023 bahkan menyebut lansia Italia memiliki quality adjusted life years yang lebih tinggi, artinya mereka bukan hanya hidup lebih lama, tapi hidup dengan lebih berkualitas. Terus apa kata ahli di bidang ini? Menurut Dr. Giuseppe Rosati, ahli geriatri di Milan, kopi bagi lansia bukan hanya minuman, tapi bagian dari keseimbangan. Bila dikonsumsi dengan cara yang benar, kopi justru memperpanjang umur. Dr. Rosati menambahkan bahwa pola makan sehat, gaya hidup aktif, dan konsumsi kopi yang teratur menciptakan lingkungan biologis yang mencegah inflamasi kronis, akar dari banyak penyakit degeneratif. Kita sampai pada kesimpulan. Jadi, apakah benar kopi bisa membuat lansia sehat dan panjang umur? Ya, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Dan siapa yang melakukannya paling konsisten? Bukan Jepang, bukan Amerika, tapi Italia. Lansia Italia menjadi bukti hidup bahwa secangkir espresso yang sederhana, dikombinasikan dengan gaya hidup aktif dan sosial, dapat memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitasnya. Mereka tidak meminumnya sebagai pelarian dari stres, tapi sebagai bagian dari budaya yang menyenangkan dan menenangkan. Saya sampaikan kata penutup, kopi adalah sahabat sehat bila dikonsumsi bijak. Belajarlah dari lansia Italia, yang tidak hanya minum kopi, tapi menjadikannya bagian dari hidup yang seimbang. Jadi, mulai sekarang, pertimbangkan untuk menyesap kopi di waktu dan cara yang benar, dan siapa tahu, kamu bisa menjadi seperti para lansia Italia, tua, sehat, bahagia, dan tetap menikmati hidup bersama secangkir espresso hangat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum dan salam sehat.